Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung. Di sini saya akan menjelaskan karangan dan kerangka karangan. Sebelum ke yang lainnya, mari kita bahas tentang pengertian dari kerangka karangan. Karangan merupakan sebuah pikiran atau ungkapan perasaan seseorang ke dalam bentuk tulisan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang berdasarkan tujuan serta kesatuan yang utuh. Nah, pengertian dari kerangka karangan. Kerangka karangan adalah pokok-pokok pikiran yang akan dibahas dalam karangan yang tersusun secara sistematis sesuai urutan dan tingkatan ruang lingkup idenya. Lanjut, kita ke selanjutnya ada fungsi kerangka karangan. Yang pertama ada fungsi kerangka karangan adalah tulisan dapat disusun secara teratur. B. Tulisan tidak mengalami pengulangan. C. Data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari sesuai dengan kepentingan penulisan. D. Kerangka karangan berfungsi sebagai miniatur atau prototipe karangan yang akan memudahkan pembaca melihat wujud, gagasan, struktur, nilai umum karangan itu. Selanjutnya kita ke syarat-syarat agar seorang penulis dapat menghasilkan kerangka karangan yang baik. Ada apa saja? Langsung saja kita lihat. Pertama ada tesis harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, setiap unit, baik unit utama maupun subunit, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Contohnya 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1 dan seterusnya. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa penamaan atas setiap unit dan subunit dalam kerangka karangan harus bersifat sejajar dan paralel. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun kerangka karangan. Yang pertama ada merumuskan tesis dengan baik. Yang kedua, mengadakan inventarisasi gagasan-gagasan bawahan untuk diletakkan sebagai subunit dalam kerangka karangan. Yang ketiga ada mengevaluasi semua gagasan yang tercatat dengan mengajukan pertanyaan berikut. Apa saja itu pertanyaannya ya? A. Apakah gagasan tersebut memiliki relevansi langsung dengan tesis? B. Apakah dua topik atau lebih yang sebenarnya merupakan hal yang sama atau pengulangan? C. Apakah semua topik sama derajatnya? Selanjutnya yang nomor 4 adalah mengevaluasi langkah kedua dan ketiga secara berulang-ulang dan menyesuaikan kembali tesis berdasarkan perkembangan kerangka karangan. Dan yang terakhir, pola susunan yang paling cocok dan tepat untuk mengurutkan semua gagasan baik sentral maupun bawahan secara logis sesuai dengan perincian tesis. Selanjutnya kita ke jenis-jenis kerangka karangan. Jenis-jenis kerangka karangan terbagi menjadi dua. Yang ke satu, berdasarkan perinciannya. Nah, berdasarkan perinciannya itu terdapat 2 poin. Yang pertama, kerangka karangan sementara atau non-formal, yaitu kerangka yang masih berubah
sesuai dengan proses, baik pada saat dirujuk, kembali pada tesis, maupun pada saat proses menulis sedang berlangsung. Yang kedua ada kerangka karangan formal, yaitu karangan yang sudah mantap, tidak perlu dirubah lagi. Yang kedua ada berdasarkan perumusan. Berdasarkan perumusan yang poin ke-1 yaitu kerangka karangan kalimat, yaitu kerangka karangan yang unit-unitnya ditulis dalam perumusan kalimat. Yang kedua, kerangka karangan topik, yaitu kerangka karangan yang unit-unitnya ditulis dalam perumusan kata atau frase. Lanjut ke pengembangan kerangka karangan. Pengembangan kerangka karangan adalah penyusunan kerangka karangan selama proses menulis. Masalah yang penting dalam pengembangan kerangka karangan adalah kemantapan dalam tujuan penulisan. Tujuan penulisan akan lebih memudahkan penulis dalam memilih jenis pengembangan kerangka karangan yang dikehendaki. Selanjutnya ada pengelompokan kerangka karangan berdasarkan pengembangannya. Apa saja itu? Langsung saja. A. Berdasarkan ilmiah. Pengembangan kerangka karangan secara ilmiah yaitu pengembangan kerangka yang bertalian dengan lokasi kejadian. Kerangka ini terdiri atas 3 kerangka karangan. Yang pertama ada pengembangan spasial atau ruangan. Yang kedua ada pengembangan kronologis atau waktu. Yang ketiga ada pengembangan berdasarkan topik yang ada. Yang B ada pengembangan kerangka karangan secara logis, yaitu pengurutan pokok pikiran yang sesuai dengan penalaran manusia dalam usaha mereka untuk menemukan landasan bagi setiap pokok persoalan. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tesis atau pengungkapan maksud yang jelas haruslah dirumuskan dalam struktur kalimat yang baik, jelas menampilkan topik yang mana dijadikan landasan uraian dan tujuan mana yang akan dicapai oleh landasan tadi. Yang kedua ada tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung 1 gagasan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.